Hutan Mangrove Surabaya. Hutan Mangrove Surabaya berada di wilayah Wonorejo, tepatnya Jalan Raya Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Sebagai kawasan hutan mangrove, kawasan ini memang dipenuhi dengan sekumpulan pohon bakau di sekeliling bibir pantainya. Saat ini pengelolaan hutan mangrove Surabaya sudah diambil alih oleh pemerintahan kota dan sudah dikembangkan menjadi destinasi wisata yang unik di area kota Surabaya. Selain sebagai tujuan wisata, hutan mangrove Surabaya memiliki fungsi sebagai penyaring polusi air laut oleh limbah-limbah industri dari kapal laut, tempat berkembang biaknya hewan-hewan jenis tertentu, dan yang terpenting sebagai penyangga kota Surabaya, penyangga garis pantai dari abrasi laut. Siapa yang bisa menyangka bahwa tahun 2020 sektor pariwisata Indonesia redup dengan cepat karena adanya pandemi COVID-19. Pemerintah terpaksa menutup semua tempat wisata guna memutus penyebaran virus corona tersebut. Kini sudah setahun lebih COVID-19 mewabah. Sektor pariwisata Indonesia saya kira sudah pulih kembali. Namun beberapa tempat wisata sudah buka kembali, meskipun masih terbayang akan pandemi COVID-19. Semua tempat wisata di Indonesia telah dibuka, tetapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan (CHSE) pada tempat wisata tersebut. CHSE adalah penerapan protokol kesehatan yang berbasis Clean Lines, Health, Safety, and Environment Sustainability. Kemenparekraf sebagai lembaga yang menaungi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menggencarkan protokol kesehatan CHSE agar dapat diimplementasikan oleh badan usaha masyarakat. Jadi, pelaku usaha harus memastikan kebersihan pada tempat wisatanya, menjaga kesehatan di area wisata, menjaga keamanan serta keselamatan, dan juga tentunya memastikan usahanya telah menerapkan kondisi yang ramah lingkungan. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih penerapan CHSE pada destinasi wisata, khususnya di wisata hutan mangrove Wonorejo. Let's check this out. Penerapan CHSE di wisata hutan mangrove. Pada awal mau masuk hutan mangrove, kita langsung masuk ke pintu.
tapi lebih dulu memarkir sepeda motor di depan. Nah, untuk yang menjaga parkir motor ini menyerahkan CSE-nya kurang karena tidak menyediakan cek suhu tubuh, hand sanitizer, dan mereka tidak memakai masker. Selanjutnya, setelah memarkirkan sepeda motor di depan, kita langsung menuju masuk ke hutan mangrove. Tidak dipungut biaya masuk berapapun alias gratis. Tetapi sebelum masuk kita harus mencuci tangan terlebih dahulu karena di depan pintu masuk pas terdapat wastafel dan bilik sterilisasi. Lalu di area wisata mangrove terdapat banyak fasilitas seperti kantin, jembatan gantung, penanaman bibit mangrove, jalur bersepeda, tempat bermain anak-anak. Selain itu, ada juga area publik seperti musola, gazebo, titik evakuasi, dan banyak lainnya. Untuk pintu keluar sama dengan pintu masuk, kantornya tampak bersih dan terawat. Tepat di sebelah kantor terdapat ruang karyawan yang juga tampak bersih. Penyelenggaraan kegiatan wisata saya rasa sudah sangat baik emang dari awal. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat para penyelenggaraan wisata mangrove ini terapkan protokol kesehatan atau prokes ketat dengan membatasi pengunjung yang naik perahu menuju gazebo tengah laut. Terlebih tempat wisata ini jadi lokasi favorit wisata alam bagi warga Surabaya maupun dari luar kota. Akan lebih baik lagi jika penjaga parkir di tempat wisata ini harus lebih diperhatikan penerapan CSE-nya, seperti menyediakan cek suhu tubuh, hand sanitizer, memakai masker, dan sebagainya. Oke, pertama perkenalan kami dari mahasiswa UNER, saya Leo dan ini Pak Tony. Kami dari jurusan manajemen kehutanan. Dan ini untuk tugas itu hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja. Nah, kami di sini untuk mengetahui apakah penerapan CHSE di destinasi wisata. CHSE itu cleanliness, kebersihan di destinasi wisata, terus kesehatannya, keamanan, dan kelestarian lingkungan di destinasi wisata. Nah, kami ini memilih mangrove karena ya dari antara kami ini dekat dengan rumah itu. Nah, yang pertama kami ingin tahu mangrove itu apa sih? Wisata mangrove itu. Wisata mangrove ini adalah sebelumnya dibangun ya, itu adalah tempat untuk edukasi, untuk pembelajaran. Jadi mangrove ini hidupnya juga pohon-pohonnya ya dipasang surut air laut. Jadi mangrove ini sangat bermanfaat untuk warga sekitar juga. Karena apa? Ada buahnya bisa diolah, juga bisa untuk menghasilkan ya, diolah untuk minuman, sirup, terus kue juga, terus untuk batik, obat-obatan, untuk bahan baku seperti rumah, buat perahu. Jadi emang ini tujuannya didirikan yang tadi untuk selain tempat wisata ya, untuk pembelajaran, penanaman, pendidikan, dan itu tadi edukasi dan penelitian ya. Untuk kalian ini ya. Iya. Berarti di sini ada penanaman mangrove. Ada. Itu di sebelah mana? Penanaman mangrove ya di lahan yang kosong-kosong gitu. Oh, enggak sampai ke Laut bisa kalau dalam jumlah banyak sekitar 400 ke atas. itu ada di pinggiran sini apa diajak naik perahu? Naik perahu nanti di daerah Keputis itu ujung itu yang muara ini kan ada dermaganya swasta, jadi yang punya negeri punya dinas yang sebelah kanan. Tak di ujung loh ya, kalau kamu naik perahu kamu langsung bersandar ke kanan, yang kita yang sebelahnya sebelah Keputih itu loh. Iya. Tapi ini saya ini emang tutup ya? Namanya Untuk saat ini tadi kan. oh sepi mah. Kalau hari Sabtu Minggu jelas buka, hari biasa buka, tapi ya itu tadi reservasi harus dalam jumlah banyak, 20 orang, 12 orang baru mau ngangkut ke sana. Kan bensinnya dong pakai solar Dan urus. ini mangrove sendiri ini didirikan pada tahun berapa ya? Mangrove ini diresmikan tahun 2010, mulai dikelola oleh kelompok tani Bintang Timur ya, setahu hari itu 2007. Jadi sudah mulai membibitan tahun 2007 itu warga sekitar sini, kelompok tani itu Bintang Timur, mereka itu punya inisiatif. Ternyata bogem awalnya dari bogem itu ternyata bisa kalau jatuh terus tumbuh sendiri, terus akhirnya dicoba lagi
kan ya mungkin lihat ya dari luar-luar ya, dari daerah-daerah yang namanya putut atau brugera itu bisa ditanam, dibibit, nanti hasilnya itu bisa ditanam lagi gitu loh, habis dibibit buah. Jadi semua itu dari buahnya, biji buahnya itu nanti yang itu dibibit di sini loh, dekatnya pendopo ada rumah hijau itu gitu, yaitu pembibitannya. Nanti itu mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah bisa ditanam. Itu tapi khusus untuk dinas ya. Kalau yang dari kalian instansi atau dari sekolah-sekolah itu beli dari luar, dari kelompok sekitar sini. Ini penduduk sini dekat sini ya, pemukiman. Iya, jadi batasan kawasan konservasi itu dari ini, dari sini. Dia ada palang. Rumahan itu ya. Palang. Kalau palang ke sana, oh itu konservasi semua, mulai dari sini sampai ke sana konservasi. Jadi nggak boleh ada bangunan-bangunan, gedung bertingkat. Artinya perumahan itu dari batasnya itu perumahan. terus gini Bu, untuk kan ini saatnya COVID, cara biar mangrove ini banyak mengunjungi biar nggak mati. Ya, alhamdulillah kita selama di lockdown pun masih banyak orang di sini. Maksudnya walaupun sini tutup tapi bakal buka swasta itu. Perahu itu kan swasta. Oh iya. Di kalau swadaya masyarakat kita. Kan sini pernah lockdown lama kan sampai 3 bulan. Itu 3 bulan lockdown awal itu ini benar-benar tutup. Apa? Total. Total. Jadi yang pintu tembusan bisa belakang ke sini ditutup semua. Karena kita juga safety ya, kan kita juga harus mementingkan apa kerjanya sini ya, tim kita. Gak tahu lah pengunjung ada yang kena ya. Iya. Ya, itu yang dikhawatirkan. Supaya Yang berani buka cuma sini aja, lainnya banyak yang tutup. banyak yang tutup. Iya. Kerjaan itu aja Koordinator. Kecuali jadi koordinator ya nggak buka. Sabtu Minggu toh. Kan ya gunungannya ada Sabtu Minggu. Iya. Penerapan protokol kesehatan di sini ada apa aja? Prokesnya kita itu menyiapkan itu apa? Wastafel cuci tangan, sabun, hand sanitizer, terus sama cek suhu tubuh, terus bilik disinfektan. Jaga jarak sama masker. Iya, jaga jarak, masker itu. Terus untuk ini kalau masuk itu ada karyawan yang ngarahkan atau Ini satu jalur ya. Satu jalur. Nanti muternya ke kuliner ini. Langsung muter sini ke kuliner. Jadi pintu keluarnya dari sini, pintu masuk dari arah sana. Tapi kadang-kadang sepi ya, bisa langsung balik gitu dari situ. kalau yang jualan di belakang itu Sana itu dari swasta. Tapi kalau tanahnya milik Pemkot semua. Kalau penjualnya sana ikut yang perahu swasta itu bisa. masuknya dari sini. Ya terus mentok kanan. Kalau ini dinas yang kuliner ini dinas. Ada lagi? Terus apakah semua karyawan di sini sudah menerapkan SOP protokol kesehatan itu? Iya, jadi kita datang itu ya habis bersih ya, cuci tangan, terus kalau masker sih pasti ya kerja ya. Kayak gini gitu kadang sholat pakai ya. Kalau kita lagi bertanam nggak pakai, Apakah ada kecuali kita duduk menjaga ya baru pakai. apakah ada teguran jika karyawan itu melakukan kesalahan selama bertugas tidak mematuhi protokol kesehatan itu? Iya, selalu mengingatkan ya, selalu mengingatkan. Kalau saya sih cukup itu aja. Oh iya. Kalau saya sih sudah cukup, sudah tegap semua Bu. Oh iya. Di sini tuh karyawannya ada 20. Kita buka mulai jam 8 sampai jam 4. Terus apa namanya? Di sini tuh dinaungi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jadi di mangrove ini bidangnya pertanian.
Jadi kita bertani ya di sini ya kan, tanam itu. Terus kalau yang kuliner itu ikut perikanan, jadi makanan loh, hasil ikan laut. Campur-campur lah jualannya. Di Mangrove ini ada berapa? Ada 2, Sama di Gunung Anyar. itu dan itu sama. Beda Pak Yani, kalau sini Pak Suwito. Askornya di sana Bu Ani, kalau di sini saya asisten koordinator. Wah, sistem. Jadi mewakili jika beliaunya nggak ada, mungkin entah itu rapat atau berhalangan apa kan, jadi mewakili Bu Ari. Ini gratis ya, masuknya di sini cuma bayar parkir aja. Parkir itu yang megang Dishub, Dinas Perhubungan. Jadi kerjasama sama ini yang waspada masyarakat sekitar. Jadi yang kerja di sini rata-rata mayoritas orang Wonorejo. Ya orang Wonorejo. Jika ada dari luar Wonorejo itu dari rollingan dari kantor besar. Jadi di Mangrove sendiri ini mengupayakan sumber daya manusia yang ada di sekitar Iya. untuk bekerja, Bisa Istilah- membantu mata iya. pencarian mereka ya. istilahnya membuka lapangan pekerjaan baru bagi mereka. Jadi kalau di sini kalau mereka agak kerja di sana ya, Dekat juga nih. Kalau itu masnya di bulan yang itu tadi dari bulan. Saya kira sih cukup ya, Cukup, Bu, ya. iya. Wawancara. Terima kasih ya, Bu. Terima Ya, kasih banyak Bu. sama-sama. Ya. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Ya. Bersama